Wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bahan kimia. Bahan kimia adalah suatu bahan yang didapat atau dibuat berdasarkan proses kimia dan dapat bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Bahan kimia memiliki berbagai macam jenis, ada yang merupakan unsur tunggal dan ada yang berupa campuran. Bahan kimia secara umum berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu bahan kimia bersifat asam dan bahan kimia bersifat basa. Bahan berbahaya atau beracun. Bahan kimia ada yang berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya. Bahan kimia yang berbahaya lebih sering disebut dengan bahan berbahaya dan beracun. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 telah menjelaskan klarifikasi B3 untuk mengetahui apakah suatu bahan kimia termasuk dalam jenis B3 atau tidak. Berikut adalah klarifikasi B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 5. Pelabelan bahan kimia. Berdasarkan penanggungan dan penyimpanan B3 harus dilakukan secara khusus, seperti tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 18 berbunyi bahwa setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label. Simbol dan label yang diberikan sebaiknya dapat mengikuti standar yang sudah umum yang juga digunakan dalam material safety. Datasheet MSDS, yaitu National Fire Protection Equation (NFPA). NFPA telah mengembangkan simbol untuk pelabelan dengan menggunakan warna dan kode untuk mengindikasikan bahaya bahan kimia terhadap kesehatan, flammabilitas dan reaktivitas. Simbol NFPA berbentuk belah ketupat yang berbagi menjadi 4 bagian dengan warna berbeda yang masing-masing kotak, yang memiliki arti tersendiri. Warna-warna yang digunakan akan berserta artinya adalah warna biru. Warna biru menunjukkan bahwa terhadap kesehatan, warna merah menunjukkan bahwa terhadap kebakaran, dan warna kuning menunjukkan bahwa terhadap reaktivitas. Warna putih menunjukkan bahaya khusus. Penyimpanan bahan kimia. Penyimpanan bahan kimia adalah selain label dan simbol yang paling penting yang harus diperhatikan pada bahan kimia. Bahan kimia adalah tempat penyimpanan dan cara penyimpanannya. Tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan adalah suatu tempat tersendiri yang diancam sesuai dengan karakteristik B3 yang disimpan. Misalnya, B3 yang reaktif tidak dapat dicampur dengan asam mineral, pengoksidasi, karena dapat menimbulkan panas, gas beracun, dan api. Juga tempat penyimpanan B3 harus dapat menampung jumlah B3 yang akan disimpan. Misalnya, suatu kegiatan industri yang menghasilkan B3 harus menyimpan B3 di tempat penyimpanan B3 yang mempunyai kapasitas yang sesuai dengan B3 yang akan disimpan dan memenuhi persyaratan teknis, kesehatan dan perlindungan lingkungan. Martel NKCD 2004. Selain reaksi antar kimia, hal lain yang perlu diketahui pula adalah bahwa kimia dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiga bentuk tersebut memiliki sifat yang berbeda, sehingga perlakuan terhadap ketiga jenis bahan kimia juga harus berbeda. Bahan kimia padat atau kering memiliki kecepatan reaksi dengan bahan lain yang rendah, sehingga bahan kimia padat lebih sulit bereaksi dibandingkan dengan bahan kimia cair atau basah. Oleh karena itu, penyusunan bahan kimia padat tidak memiliki banyak aturan.